sedang bahagia? Alhamdulillah sehat, Pak, tidak kurang apapun. Kelihatan dari raut wajahnya nih yang senyum-senyum seperti yang sedang bahagia ya. Bapak bisa aja. Ngomong-ngomong Pak Holis tadi ada jam kan di kelasnya? Ada Pak, tadi ada di kelas ya. Di kelas 3 Pak. Kelas 3 ya kalau Iya. nggak salah. Oh iya. Jadi begini Pak Holis, rencananya saya akan melaksanakan observasi di kelas Pak Holis gitu. Terkait mungkin beberapa permasalahan yang Pak Holis hadapi. Nah, sebelum melaksanakan observasi itu mungkin saya akan menanyakan kesiapan waktunya terlebih dahulu. Mungkin Bapak waktunya kapan gitu bisa melaksanakan observasi itu? Rencananya Pak hari Selasa itu bisa Pak, hari Selasa minggu depan ya Pak ya. Hari Selasa. Iya kebetulan Minggu cuti bersama ya. Iya. Senin ya, Senin cuti Iya, bersama. Jadi hari Selasa Pak, yang kedua Pak insya Allah bisa. Yang kedua ya, sesudah istirahat berarti ya. Iya betul. Ya. Berarti mungkin saya akan laksanakan observasi insya Allah minggu besok ya. Terus kemudian dari observasi ini gitu, apa sih yang menjadi harapan Bapak gitu dalam pelaksanaannya nanti? Jadi dari kegiatan observasi ini harapan saya nanti peserta didik bisa lebih semangat lagi dalam belajar, ada motivasi yang kuat oleh peserta didik dalam kesiapan menerima pembelajaran. Oh gitu. Jadi ya lebih terkait lebih motivasi ya supaya lebih aktif gitu ya. Iya betul. Mungkin fokusnya itu untuk apanya gitu ya Pak? Mungkin dalam strateginya atau dalam pada saat prosesnya atau sesudahnya gitu. Jadi sesudahnya mungkin nanti anak-anak supaya semangat Pak gitu. Dalam pembelajaran juga mereka itu rajin, artinya rajin di sana tidak jalan-jalan, tidak mengganggu teman yang lain seperti itu. Baik, jadi fokusnya mungkin di situ ya Pak ya. Kira-kira nih rencananya Bapak akan menggunakan strategi apa atau metode apa supaya tujuan Bapak tadi itu bisa tercapai dengan lancar gitu. Insya Allah ya Pak, saya akan menggunakan metode dengan video dan audio Pak, nanti dibantu dengan fokus. Itu merupakan pembelajaran yang sangat menarik Pak bagi peserta didik. Lain nanti peserta didik itu bisa senang dengan pembelajaran yang dihadapinya dengan media itu sendiri. Jadi mungkin nanti anak lebih menarik ya dengan menggunakan video tersebut. Iya betul Pak, betul. Terus Pak, kalau begitu mungkin kita sepakati aja ya, mungkin minggu besok kita akan melaksanakan observasi. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya kita dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Amin ya. Apapun dan pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Amin. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih Pak Holis. Ya sama-sama Pak. Ya sama-sama. Ya sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Siapa ketuaannya? Oke, Arasa silakan berdoa. Siapkan. Siap, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, oke, terima kasih ya. Selamat siang semuanya. Mari semangat belajar. Oke, semangat ya. Coba kita speaking dulu ya. Speaking, terus speaking.
supaya lebih memotivasi kita semangat untuk belajar. Kalau Bapak bilang gini ya, buka tutupnya kebalikannya ya, buka tutup, dan tepuk tangan, buka tutup, sambil bergoyang gitu ya. Bisa kan? Gitu aja. Nanti kalau Bapak bilang buka, kamu tutup kamu buka. Oke, nanti Bapak tunjuk ya. Oke, kita mulai dulu ya supaya lebih semangat. Kita mulai, boleh berdiri? Berdiri. Mulai ya. Kalau Bapak bilang buka, berarti tutup ini ya. Ya, nah, kita coba dulu 1, 2, 3. Buka tutup. Dan tepuk tangan. Buka tutup. Pinggul bergoyang. Nah, ya, bisa? Bisa kan Bapak ya? Mulai ya. Ini Bapak tunjuk. Balikannya, kalau Bapak bilang buka, kamu tutup. Kalau burung terbang ya. Batu kan? Udah, bisa? Udah aja lah. Kalau Bapak bilang berdiri, kamu jawabannya duduk ya. Bisa? Coba aja ya. Bisa mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, dan tepuk tangan. Buka tutup, sambil bergoyang. Duduk. Oke, terima kasih ya. Cukup lah ya. Silakan duduk kembali. Berarti konsentrasi kalian semua. Ayo udah siap belajar? Iya. Fokus ya. Terima kasih. Pada pertemuan siang hari ini kita pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana tata cara sholat jenazah. Ya, jadi pada kesempatan ini kita harus bisa mempraktikkan bagaimana sholat jenazah itu dilaksanakan. Karena sholat jenazah termasuk fardu kifayah atau fardu yang wajib dilaksanakan. Jadi apabila ada orang meninggal dalam suatu lingkungan, kita tidak mempraktikkan sholat jenazah sendiri. Bagaimana caranya? Kita perwakilan saja ya dari kelompok ini, dan itu terakhir. Jadi kita belajar niatnya dulu saja. Bisa kan ya? Kalau ini perempuan semua, berarti kita niatnya untuk sholat jenazah perempuan. Dan yang kedua juga bisa laki-laki, bisa perempuan bisa. Ini juga demikian. Yang penting ada keterwakilan perempuan, laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Sebelum kita praktek, silakan kamu berembuk dulu sambil belajar niatnya. Bagaimana niatnya? Sudah tahu belum? Untuk jenazah laki-laki berarti niatnya usolli ala hadamai yiti arba'ata berarti fardu kifayah. Oke, kalau kita imam jadi imam, kalau kita makmum jadi makmum. Bisa dimengerti? Silakan. Berarti kelompok ini niatnya perempuan, yang ini laki-laki, perempuan juga laki-laki. Nanti kita praktekkan satu orang. Ya, silakan sambil menunggu Bapak kasih waktu 10 menit untuk berlatih doanya dulu. Silakan berembuk ke siapa yang ke depan. Kelompok ini, dan itu. Silakan. Makmum ya. Soalnya ada main arba'at tak birotul fardu kifayah. Makmum lillahi. Oke, siap? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Jian atau siapa? Koni? Jian, bukan? Di arba. Oke. Ya, terima kasih semuanya.
anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar bagaimana daripada niat, sholat jenazah dan rukun yang lainnya harus kita jalankan. Jadi Bapak kesimpulannya, setiap ada orang yang meninggal selaku umat muslim kita wajib untuk mensolatinya sampai menguburkan. Jadi kalian nanti semua bisa dipraktekkan langsung apabila ada orang yang meninggal, bisa ikut sholat ya, supaya kalian terbiasa. Jadi tugas dari Bapak untuk pertemuan berikutnya, kalian bisa mempraktekannya dengan teman, mempraktekkan sholat jenazah ya. Itu saja pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan kamu bisa memahami ya. Tadi ya sedikit ada yang kurang paham, nanti bisa belajar lebih lagi ya. Ada yang tadi tidak mau diam juga, nanti bisa lebih lebih fokus lagi untuk belajar ya. Jadi tetap timbulkan motivasi untuk belajar diri kalian. Oke, Bapak akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Holis. Selamat siang Pak. Apa kabarnya mungkin hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, baik ya Pak Holis, mungkin terkait beberapa hal ya yang dulu sudah saya rencanakan, bahwa setelah Bapak melaksanakan proses pembelajaran, mungkin kita ada sedikit review dan wawancara atau istilah kerennya coach dan coaching ya. Iya. Baik, Bapak mungkin kita mulai saja ya. Siap, boleh Pak. Sebelumnya mungkin bagaimana Pak perasaan Bapak tadi setelah melaksanakan proses pembelajaran gitu secara keseluruhan? Alhamdulillah Pak, secara keseluruhan tadi setelah saya melaksanakan pembelajaran ya saya lega lah, artinya saya bisa melepaskan itu unek-unek atau hal yang saya tersimpan bisa tercurahkan dalam pembelajaran itu sendiri Pak. Jadi perasaan Bapak lebih lepas aja gitu ya? Iya betul. Terbebas dari beban ya Pak ya? Iya. Ya begitu. Kalau gitu, nah terlepas dari perasaan Bapak tadi lepas, bebas dan sebagainya, yang ingin saya tanyakan bagaimana gitu perasaan penilaian Bapak terhadap proses pembelajaran di kelas tadi? Iya. Jadi menurut saya Pak ya, penilaian proses pembelajaran itu sesuai Pak dengan apa yang saya rencanakan Ya. dengan apa yang saya inginkan pada saat pra itu dalam pelaksanaan pembelajaran sendiri. Alhamdulillah itu bisa terlaksana dan berjalan dengan maksimal. Cuma ada beberapa hal lah yang bisa dikatakan itu sedikit mengganggu dalam proses pembelajaran sendiri Pak. Ya, baik. Jadi perasaan Bapak memang sudah tercapai ya, sudah tercapai sesuai dengan yang Bapak harapkan ya. Kemudian sebenarnya harapan Bapak itu apa dalam pembelajaran tadi? Sebenarnya yang saya inginkan, harapkan itu terutama untuk peserta didik saya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik itu, bisa semangat, bisa punya motivasi tinggi Pak dalam pembelajaran. Motivasi tinggi ya. Jadi tadi anak-anak terlihatnya motivasinya lebih bagus gitu ya Pak ya. Iya, betul. Lebih aktif gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan lagi ke Bapak, bagaimana apa yang membuat Bapak menilai itu demikian gitu? Apa latar belakangnya gitu? Jadi berdasarkan tadi proses pembelajaran, jadi ada dua hal yang membuat saya mempunyai penilaian seperti itu melihat daripada kesiapan daripada peserta didik itu sendiri dan bagaimana peserta didik itu dapat menerima materi-materi yang disampaikan dan bisa menjadikan suatu masukan di mana itu menjadi aktif Pak peserta didik sendiri. Jadi peserta didik itu lebih aktif tadi ya Pak? Iya, alhamdulillah ya bisa. Kemudian dalam proses pembelajaran itu sendiri, kesulitan yang Bapak alami itu tadi apa gitu ya? Oh iya, ada sedikit Pak yang menjadi kendala tadi Pak saat pembelajaran, di mana
ada lah ya, satu atau bahkan lebih dari 2 orang itu mereka kurang memperhatikan Pak gitu, itu malah bermain sendiri gitu. Itu yang saya sedikit kurang. Itu mungkin ada beberapa orang ya Pak, ya? Tidak semuanya atau Tidak, semuanya? tidak sih, hanya 5 orang saja. Ya, Masih demikian gitu. Nah gini Pak, kalau boleh nih, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi selama Bapak dalam proses pembelajaran gitu. Boleh, boleh. Ya, silakan aja Pak. Baik ya, terima kasih kalau boleh. Jadi begini ya Pak, dari hasil pengamatan tadi ya saya, apa yang Bapak lakukan memang sudah sesuai dengan rencana ya saya, dalam RPP, kemudian dalam penilaian, dalam proses pembelajarannya juga sudah sesuai gitu. Cuman ya tadi ada beberapa hal siswa yang memang asik dengan dunianya sendiri. Iya. Jadi walaupun demikian, saya melihatnya ada beberapa hal yang harus Bapak kembangkan ya. Salah satunya mungkin tadi di pengelolaan kelasnya mungkin. Iya, Pak. betul. Itu mungkin karena faktor anaknya banyak ya Pak ya, karena anaknya cukup banyak, dari itu 38 dalam Betul, satu kelas. betul. Itu memang menjadi kesulitan tersendiri. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, mungkin saya mau meminta pendapat Bapak nih. Apa rencana Bapak selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya, terima kasih Pak atas masukannya. Sedikit saya menjelaskan ya Pak ya. Ya. Mungkin saya beberapa punya teknik Pak dalam menyikapi kejadian seperti tadi di kelas. Ya. Salah satunya dengan cara menggunakan media pembelajaran Pak, baik dengan video atau audio atau melaksanakan kuis mungkin di mana bisa lebih memancing mereka Lebih untuk memancing, ya. semangat belajar lagi, tidak main dengan dunia sendiri. Gitu. Ya, ya. Kemudian apa yang sudah Bapak bayangkan ini ke depannya nih? Ke depannya kan tadi Bapak sudah memiliki rencana seperti itu tuh, salah satunya dengan media ya, dengan kuis. Kemudian Bapak sudah membayangkan kira-kira ke depannya Bapak dengan siapa gitu untuk melakukan kegiatan itu. Siapa yang akan Bapak libatkan lagi gitu untuk merefleksi pembelajaran Bapak. Iya. Kemudian kedepannya tetap saya akan terus belajar supaya lebih baik lagi, selain dengan itu tetap meminta dengan mereka sejawat Pak, sejawat ya. teman dan kepala sekolah untuk bisa membimbing, memberikan masukannya supaya pembelajaran saya lebih baik lagi. Di samping saya terus belajar, membaca referensi dan sebagainya seperti itu. Iya bagus Pak. Berarti mungkin Bapak terus aja ya dengan teman gitu, dengan cara Bapak belajar. Saya salut dengan Bapak ya, dengan tekad yang begitu kuat, kemudian beberapa keinginan yang cukup tinggi gitu ya. Nah kemudian sekarang yang ingin saya tanyakan Pak, terkait dengan pelaksanaan coaching ini gitu. Nah bagaimana perasaan Bapak setelah mendengarkan pendapat saya ini gitu, atau masukan dari saya ini tadi gitu? Setelah melaksanakan coaching ini Pak, alhamdulillah saya justru merasa lebih plong kembali Pak, itu perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran dengan begitu majemuknya peserta didik. Alhamdulillah itu Bapak memberikan masukan tambahan membuat saya lebih yakin lagi ke depannya supaya lebih baik dalam menyampaikan atau dalam proses pembelajaran lagi sendiri Pak. Jadi ada nilai positifnya ya Pak ya? Alhamdulillah ada Pak. Ya mudah-mudahan saja ya Pak ya, kita kan saling saling memberikan masukan gitu ya, mudah-mudahan kita kedepannya lebih baik lagi. Iya. Mungkin itu saja mungkin Pak Walis ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Saya sudah mengganggu waktu Bapak. Tidak. Dan kedepannya kita mudah-mudahan bisa bekerja sama lebih baik lagi ya. Amin, mudah-mudahan Pak ya. Baik, itu saja mungkin dalam acara kali ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.